yang paling cocok adalah tempat dengan curah hujan yang tinggi. Ya, curah hujan tinggi. Gitu. Jadi ciri yang pertama, dia ditempatkan di daerah cekungan yang dikelilingi oleh gunung atau bukit sehingga dapat terbentuk jeram yang deras gitu ya. Terus yang kedua adalah curah hujan yang tinggi. Ada lagi nggak ya? Biasanya ini sih. Oke, itu untuk PLTA. Yang kedua, energi angin ya. Angin atau bayu. Bayu ya. Nah, ini ciri daerahnya kayak apa? Biasanya dia dekat dengan perairan luas. Seperti lautan atau samudra. Gitu. Terus ciri yang berikutnya, dia berada di pegunungan ya, pegunungan atau perbukitan yang tinggi. Terus yang berikutnya C, ini jauh dari pemukiman agar tidak menimbulkan polusi suara gitu. Karena suaranya bising banget. Dan jauh dari gedung tinggi yang dapat jauh dari gedung tinggi dan pepohonan yang menghalangi angin. Ini kalau untuk energi angin. Lalu yang ketiga, kita lupa apa lagi sih? Ingat nggak? Chelsea ingat nggak? Energi air, angin, surya ya. Surya. Energi surya. Nah, ini cocoknya ditempatkan di seperti apa? Dia ada di sekitar lintang 0 ya, 0 derajat atau ekuator atau khatulistiwa. Lalu ciri yang kedua, sama ya kayak angin ya, tidak ada penghalang. Tidak ada atau daerah beriklim kering. Dan jarang, ya tinggal 10 menit ya, nanti kita buka sini lagi ya. Dan jarang terbentuk awan. Contohnya di Nusa Tenggara. Lalu tidak tertutup atau terhalang oleh pohon, oleh gedung tinggi atau pohon gitu. Ini sih cirinya ya. Oke, sama terakhir nuklir ya. Energi nuklir. Oke. Ini daerah apa yang cocok? Daerahnya adalah jauh dari zona pergerakan lempeng. Lempeng atau patahan. Berarti dia tidak rawan gempa bumi, tsunami, atau dan letusan gunung api. Berarti ini oke. Terus yang berikutnya adalah C ya. Dia harus
dekat dengan perairan yang berfungsi untuk mendinginkan mesin. Gitu. Ini ya. Itu yang paling kayaknya kurang satu apalagi ya, Belita lupa ya. Panas bumi, Bu. Kenapa? Panas bumi. Oh, panas bumi juga ya? Oh iya. Oke, thank you, Darren. Panas bumi. Oke. Karakteristik daerahnya adalah dekat dengan aktivitas vulkanik atau gunung api. Gitu. Ini ya ciri utamanya sih itu yang pertama. B. Terus ciri yang kedua, meskipun dia dekat sama aktivitas gunung api, tapi aktivitas vulkanik gunung tidak terlalu masif. Masif itu apa ya? Maksudnya nggak terlalu aktif banget gitu loh. Tidak terlalu kayak Gunung Merapi, Sinabung itu kan dalam waktu yang pendek-pendek dia meletus-meletus terus gitu kan. Aktif. Kayak statusnya biasanya dorman. Dorman tuh tidur gitu ya, tapi dia masih aktif, masih ada dapur magmanya gitu. Terus diusahakan ya jauh dari pemukiman untuk menghindari jika terjadi kebocoran. Itu sih. Ada lagi nggak? Itu lupa. Udah ya cukup ya. Oke. Ini untuk energi. Oke, selesai nih untuk bahas yang esai nih. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada? Bu. Ya. Jadi kan kalau yang pertama kan tipe dan karakteristik kan Bu dari persebaran flora fauna. Mm-mm. Yang kedua pemanfaatan sumber daya alam ya kan Bu, pemanfaatan sumber daya alam. Mm-mm. Yang Bisa hutan hutan, terus sama tambang. apa Bu? Ya Tambang. tambang. Mm-mm. Satu lagi yang terakhir ini ya Bu, Iya. energi baru. Oke Bu. Iya, energi baru dan terbarukan. Gitu. Oke? Soalnya beda-beda Bu. Iya, tergantung. Tergantung paketnya dapat yang mana gitu. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Oke, sekarang kita mau lanjutin bahas yang ini Buta bisa stop share ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot boleh. Atau nanti tinggal lihat aja recordnya yang di record sama Chelsea. Oke, stop ya. Bentar. Buta mau bersin. Oke, Bulita maaf untuk yang ketahanan pangan. Waktu itu ada PPT-nya ya, Bu. Boleh di-share ya, Bu? Oh iya, ketahanan pangan ya. Bentar-bentar, kita bukain deh. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan sama energi ya. Itu jadi satu nggak sih? Lupa, lupa. Oh ini. Ini yang ketahanan pangan.
Ini ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Terus yang energi ya. Oke. Udah ya. Udah Berita share semua materinya. Yang maritim juga udah ada di GC ya kalau nggak salah ya. Udah kan ya? Udah belum yang maritim? Oke, nanti tinggal cek aja ya di GC ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke ini. JM, mau nanya apa lagi? Jawaban latihan soal PAS, Bu. Iya, oh. Kan ini bentar lagi mau mati nih. Ya. Kita close dulu aja ya. Terus habis itu kita masuk Zoom yang baru untuk bahas latihan soalnya. Gitu, oke? Oke, kita close dulu boleh? Oke, Bu. Oke, nanti masuk lagi ya. Nanti Berita share ke Chelsea sama ke ini deh, Glenn. Kemarin Bulita dapat linknya dari siapa ya? Kok Bulita lupa ya? Ingat nggak? Atau boleh share ini lagi deh? Apa namanya? Share latihan soalnya lagi. Bagi dong, bagi dong. Kirimin lagi ya ke Bulita ya lewat WA boleh?
Iya Bu, aku kirimin ya Bu. Oke. Yang udah selesai dibahas itu kan ya Bu. Benar-benar. Kirimnya kemana? Ke chat ya? Ke chat atau ke WA-nya Bulita? Kirimin dong ke WA-nya Bulita kalau nggak. Bukan Bu, maaf, blessing. boleh Ya? izin record lagi Bu. Boleh, boleh. Ini Bulita kirimin ininya dulu. Udah Bu, ke WA Bu. Ke WA. Kok belum masuk ya? Oh, udah. Oke, kita download dulu. Oke, kita share screen ya. Yang lain udah punya soalnya juga kan? Yang anak-anak kelas 1 udah punya soalnya semua kan? Udah, Bu. Udah ya. Ya udah, kita bahasnya mulai dari nomor terakhir aja ya. Bu, maaf Bu, buat recordnya Bu. Oh iya, sorry. Nih, Nomor, oke. Nomor bawah deh, nomor bawah. Recording in Udah kelar progress. ya? Oh, tinggal dikit lagi, ya ampun. Cuma 11 nomor lagi. Cepet lah. Oke, ke nomor 71 ya. Oke. Pengembangan energi geotermal di Indonesia sangat potensial, mengingat kondisi kita yang berada di Ring of Fire. Oke, atau di rangkaian gunung api ya. Namun pemanfaatan energi geotermal di Indonesia sering terkendala masalah ekologis. Ekologis kan berarti berkaitan sama makhluk hidup ya. Oke. Jadi masalah apa nih yang berkaitan sama makhluk hidup? Oke. Instalasi mahal ini secara ekonomis ya. Banyak terdapat gempa bumi. Oke, ini bukan secara ekologis, secara geologis nih. Terus berasosiasi dengan bahan galian strategis ya. Ini juga secara bisa secara ekonomis juga ya. Gitu. Terus geotermal terdapat di pedalaman hutan sehingga perlu merusak hutan. Nah, ini yang D jawabannya. Kan dia yang berkaitan sama ekologi ya, flora atau fauna gitu. Memerlukan sumber daya manusia yang handal dan berasal dari luar negeri. Ini berarti secara sumber daya manusia gitu. Jadi jawabannya yang D, 71 yang D ya. Oke. Nomor 70. Paparan yang menghubungkan antara Pulau Sumatera, Jawa, Pulau Kalimantan, Bangka Belitung dan dataran Asia. Ini adalah paparan Sunda gitu, paparan Sunda. Ya, yang paparan Sahul itu yang Papua ya sama Australia gitu. Itu paparan Sahul atau Indonesia bagian timur ya. Ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia bagian barat gitu. Oke. Ntar kalau ada pertanyaan, Blita langsung di-cut aja ya. Langsung ngomong aja gitu. Terus 69. Oke. Pengelolaan sumber daya peternakan yang tepat kecuali memberikan pakan secara teratur. Ini tepat ya. Oke. Terus habis itu membersihkan kotoran secara rutin. Ini juga tepat. Memisahkan hewan berdasarkan usia. Ini juga tepat.
menempatkan kandang di dekat jalanan. Nah, ini yang tidak tepat nih. Kayak harusnya jauh dari jalan ya, karena kan hewan ternak biasanya nggak suka berisik gitu. Menjauhkan kandang dari area pemukiman. Nah, ini benar gitu. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang D, menempatkan kandang di dekat jalanan gitu. Oke. Nomor 68. Pengembangan ketahanan pangan industri di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kemandirian industri. Oke, pengaruh langsung yang dapat dirasakan penduduk berdasarkan tujuan tersebut adalah apa? Ya. Oke, pengembangan ketahanan pangan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kemandirian. Ini berarti berkaitan sama kemandirian ya. Kalau kemandirian berarti kita bisa menyediakan bahan pangan untuk kita sendiri gitu tanpa bergantung dengan negara lain. Nah, karena tidak bergantung sama negara lain, maka pengaruhnya apa ke negara kita ya? Pengaruh di kita adalah cadangan bahan mentah di Indonesia semakin menipis gitu, karena kan banyak dipakai untuk sendiri gitu. Harga komoditas industri lebih terjangkau enggak? Harga bahan baku di dalam negeri meningkat? Ini enggak ya. Lalu biaya produksi pengolahan bahan relatif tinggi enggak? Bahan import, nilai import barang setengah jadi atau barang jadi semakin besar enggak? Yang ini ya, bahan mentah di Indonesia jadi semakin menipis. Tuh. Oke, nomor 67. Peningkatan kebutuhan listrik masyarakat di kawasan pesisir dan maraknya isu pemanasan global mendorong pembatasan penggunaan bahan bakar hidrokarbon untuk pembangkit listrik. Kawasan pesisir Indonesia cukup potensial untuk pengelolaan energi arus laut. Contoh manfaat potensi energi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah apa? Oke, ini udah ada garis ini ya, energi arus laut. Oke, pengelolaan energi arus laut. Oke. Jadi manfaat potensi energi baru dan terbarukan berdasarkan permasalahan tersebut adalah mengurangi pemakaian bahan bakar solar bagi nelayan, enggak. Meningkatkan jumlah emisi gas hidrokarbon di atmosfer, enggak. Menyediakan kawasan taman laut sebagai upaya konservasi lingkungan, enggak. Meningkatkan pembangunan kilang-kilang minyak lepas pantai untuk pasokan energi, enggak. Yang E ya, mendukung pengembangan teknologi kelautan berbasis fisik arus pasang surut. Jawabannya yang panjang nih. Oke. Lanjut 66. Oke. Keuntungan penggunaan energi surya untuk pembangkit listrik ditunjukkan oleh angka umur panel surya cukup lama. Oke. Instalasi sangat rumit. Ini bukan keuntungan ya, ini kerugian. Lalu beroperasi tanpa mengeluarkan suara bising. Betul. 1, 3 ya. Oke. Lalu biaya pemeliharaan panel cukup rendah, lumayan mahal sebenarnya. Butuh lahan luas untuk efisiensi instalasi panel surya. Ini enggak, ya butuhnya lahan sempit. Ya udah berarti 1, 3, 4 ya. Oke, yang paling cocok 1, 3, 4. 66, 1, 3, 4. Oke. Indonesia memiliki potensi sumber energi yang besar karena satu di panas bumi ya, panas bumi yang besar ini karena ada ring of fire. Tuh, pokoknya kalau panas bumi atau geothermal itu asosiasinya sama gunung api ya. Karena ada asosiasinya sama gunung api, jawaban yang paling tepat jadi ring of fire gitu. Oke. Terus nomor 64. Oke. Peta energi panas bumi. Nah, pulau yang memiliki potensi panas bumi yang paling banyak adalah ada di Pulau Jawa ya, gitu. Karena ini yang merah-merahnya paling banyak dan angkanya yang besar itu ada di Pulau Jawa. Ini sampai 5.626. Ini daerah Kamojang nih. Yang 1626 ini pasti daerah Dieng. Gitu. Jawa. Ya. Oke, lanjut. Oke ya. Nomor, oke.
Gambar tersebut menunjukkan pemanfaatan salah satu limbah organik sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Sumber energi yang dihasilkan berupa biomasa ya, karena dia pakai sampah atau masanya dari kayu gitu ya, itu untuk bahan bakar gitu. 64 tadi iya Jawa bener. Jawabannya Jawa ya, bukan Sumatera, bukan. Mau dicoba dijumlahin yuk. Oke. Jadi yang oh iya itu ada 6.000. Sebentar. Oh iya Sumatera gede juga ya, itu kita nggak lihat yang North Sumatera. Nah itu ada 3.000, ada 2.000. Coba yang Sumatera hasilnya berapa? 13 tambah 3628 tambah 25 tambah 1047 tambah 1698 tambah 1911 tuh 0,73 tambah Sumatera 12.539. Kalau Jawa nggak nyampe ya, berarti gedean Sumatera ya. Jawa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau terbanyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya. Yaudah Sumatera, sorry. Sumatera gengs. Teralat. Yaudah. Bener yang Sumatera. Jawabannya D ya, 64. Sorry. Tapi kalau iya sih terbesarnya ada di Jawa sih yang 5.000 itu. Kan pertanyaannya yang terbanyak, Bu. Ya, terbanyak Sumatera sih. Kalau total megawattnya yang terbesar itu masih Sumatera totalnya ya. Tapi kalau satu wilayah yang terbesar itu ada di Jawa gitu. Oke, ini biomasa ya. Terus industri yang memanfaatkan hasil perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk sebagai berikut, kecuali adalah. Jadi ya jawabannya 64 tuh D. Iya yang D ya, Sumatera ya. Sorry, belum enggak ini soalnya. Sebenarnya yang D ya. 62 itu kecuali parfum ya, parfum nggak pakai minyak kelapa sawit. Oke. Terus 61. Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perkebunan teh adalah Bandung, Jawa Barat. Oke. Yang ini udah dibahas 11 Mak, betul? Bu, 61 apa, Bu? Ya. 61. Oh, 61. Jawabannya Bandung, Jawa Barat. Oke. Jelas? Oke, 60 kan udah dibahas sama Bu Lasma. Oke, berarti bisa di skip ya. Oke. Belum, Bu. Hah? Yang mana? 59 sama 60 belum. Oh, 59 sama 60 belum. Oke. Wilayah yang memiliki potensi perkebunan karet ditunjukkan oleh nomor 1. 1 karet. Karet itu Sumatera. 59. Oke, wilayah Indonesia yang memiliki potensi rotan. 1, 3, 4. Ya, 1, 3, 4. Oh, yang C ya. Oke. Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki potensi peternakan tinggi karena ada padang rumputnya. Yang C jawabannya. Oke, sudah semua dibahas. Ada lagi yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Silakan. 26, Bu. 26. Oke. Flora di daerah muson ya, di daerah muson dan tumbuh dengan baik di tanah kapur adalah jati. 26 jati ya.
Ada lagi? Nomor 27 apa, Bu? Oke. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat menentukan kehidupan di muka bumi karena mendominasi ekosistem nggak bisa diberdayakan sebagai sumber daya alam. Oke. Merupakan sumber makanan bagi manusia, berperan penting dalam siklus karbon, menyediakan oksigen bagi kehidupan. Kalau oksigen kan cuma tumbuhan doang ya. Oke. Bisa dibudidayakan sebagai sumber daya alam. Oke, yang B. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, apakah sudah cukup tambahannya? Atau masih ada yang kurang? Ini yang titik siapa sih? Titik siapa sih nih? Kasih nama dong. Kan lumayan. Oh iya, anak itu rajin ikut tambahan gitu. Recordingnya ini ada di Chelsea yang record. Nanti minta ke Chelsea ya. Ini yang titik siapa nih? Woi. Siapa nih? Aku dong. Titik siapa sih titik? Jajan ada penyusup nih. Oh, Kim. Oke. Kim sos 1 ya? Oke. Nah, kan ketahuan, oh anak ini rajin ikut tambahan gitu. Oh, yang ini nggak datang, itu kan ketahuan. Jonathan, C, maksudnya apa nih yang C? C nomor berapa? 38, Bu. Masih saya, Bu. Oh, masih 38 ya. Oke, peta bioma ya. Beruang kutub, serigala kutub, penguin, bison merupakan hewan yang terdapat persebaran adalah nomor. Oke. Kan neartik ya, bioma neartik. Bioma neartik berarti itu nomor, ini satu jawaban doang ya? Nomor 4. Iya, nomor 4. Benar, nomor 4. Wait. Ntar ketutupan. 4. Iya, benar nomor 4. Dia yang paling dekat sama kutub. Betul, itu neartik. Sama terakhir, Bu, nomor 34, Bu. Nomor 34. Komoditi perdagangan di masa kerajaan Sriwijaya merupakan hasil hutan berupa yang nggak ada kayunya, kamper, kemenyan, cengkeh, dan kapulaga. Kayu enggak. Itu pokoknya rempah-rempah gitu. Kan kamper, kemenyan, cengkeh, dan kapulaga. Tuh. Ada lagi? 35 kata Bu Lasma nggak ada jawabannya, Bu. 35. Bentar. Bahan tambang tersebut yang ditemukan di dalam laut, minyak bumi, pasir kuarsa, sama garam. 1, 2, 5. Iya, nggak ada. Di inian aja ditandain aja. Siapa tahu di soal pas pilihan jawabannya beda gitu. Oke. Ada lagi? Bu, maaf Bu, nomor 5657. 5657. Bu, kelewat waktu itu Bu. Oke. Kita nggak bahas semuanya nih karena katanya sama Bu Lasma udah kelar gitu. Udah kelar sampai nomor berapa tadi? 58 ya? 5657. Oke. Wilayah di Indonesia memiliki potensi perikanan gurame 1 dan 2 ya, Sumatera sama Jawa. Terus oke. Wilayah di Indonesia memiliki potensi peternakan kambing. Kambing itu di Jawa sama di Sulawesi. 2 dan 4.
Makasih, Bu. Yuk, Bu, saya mau nanya Bu yang 38 Bu. 38. Sebentar. Oke. 38 Itu tapi udah. yang angka 1 itu yang di mana ya itu? Angka 1 tuh hutan hujan tropis. Oke. Angka 2 itu hutan gugur atau desidus. Oke. Angka 3 itu taiga. Taiga ya. Angka 4 itu adalah tundra. Ya, 4 tundra. Ya, makasih Rey. Angka 5 itu gurun. Oke. Angka 6 itu sabana. Iya. Oke, thank you Bu. Ya. Bu, kalau peta potensi persebaran babi dan sapi di daerah mana ya, Bu? Oke. Tadi sih ada di sini. Nah, sebelumnya ada yang nanya lagi? Terus babi, sapi, iya, tundra. Bu, ada soal PH sebelumnya. Nanti yang di Moodle dibuka ya, tunggu aja. Kathleen. Nanti minta tolong Bu Lasma aja, di WA aja Bu Lasma. Bu Lasma, oh nanti Bu Lita bukain aja deh ininya. Soal yang di Moodle ya, nanti Bu Lita buka gitu. Oke. Oke, yang ketahanan pangan. Sebentar. Babi sama apa tadi? Sapi ya? Sapi itu kayaknya Jawa deh, Jawa sama Sulawesi juga gitu. Babi itu di Sumatera sama Sulawesi. Jagung, kedelai, ubi, singkong, kentang, gurame, patin, bandeng, kerapu, udang. Oke. Sapi, iya bener, Jawa sama Sulawesi gitu. Jawa, Sulawesi. Kambing, oh salah ya, kambing ya, ternyata Jawa sama Sumatera. Ya ampun, salah berita, sorry. Jawa sama Sumatera, tadi kambing ya. Kambing 12 terawat berita 12 nomor 57, sorry 5712 ya. Kambing, terus untung tadi ada yang nanya ya. Terus babi ini agak kesebar Sumatera, Nusa Tenggara Timur sama Papua gitu. Oke, ayam di Jawa, bebek atau itik ini di Jawa sama Sumatera, kelinci di Jawa, kuda Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Itik Jawa. Udah gitu. Oke. Ada lagi? Bu, kan ini materinya banyak kan, dari setiap materi ada topik spesifik. Kita perlu nggak fokusin untuk fokusin kita apa? Setiap materi ada topik spesifik yang perlu kita fokusin nggak untuk PG. Kayaknya Bu Lita pernah ini ke SOS 2 ya. Nanti pinjem catatannya SOS 2 ya. Oke. Katanya nanti pinjem aja catatan teman-teman di SOS 2 gitu. Apa aja kayaknya pernah Bu Lita jabarin. Oke. Ya, ada lagi? Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya?
Kalau saran Bu Lita sih banyakin ini aja, baca soal-soal aja. Jadi latihan soalnya Bu Lasma, dari soal-soal PH itu dipelajarin. Itu sih saran Bu Lita, cukup dari situ aja. Kecuali yang nggak ada PH-nya ya, yang nggak ada PH-nya kan ada 2 materi itu, poros maritim sama ketahanan pangan dan energi baru dan terbarukan. Nah, itu soalnya bisa belajar, Bu Lita udah kasih ini sih, kisi-kisinya ke anak-anak SOS 2 gitu ya. Oke, terus nanti bisa juga dari latihan soalnya Bu Lasma gitu. Oke, ada lagi? Ada yang ditanya lagi? Udah cukup? Bisa kita tutup pertemuan kita? Ntar kalau masih bingung WA aja sama Bu Lita ya. Oke. Oke. Bener ya? Kita tutup pertemuan kita ini di dalam doa. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang maha besar, Allah yang maha rahim, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk persiapan PAS Geografi pada hari Senin nanti. Ya Bapak, semoga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami pahami dengan baik, dapat kami mengerti, sehingga pada saat PAS nanti dapat kami gunakan untuk menjawab soal-soal yang tertuang pada PAS tersebut. Ya Bapak, beri kami semangat, beri kami kekuatan, beri kami tahan uji, beri kami daya juang yang tinggi agar kami mampu untuk melewati PAS ini dengan baik. Tentunya semuanya itu hasilnya kami serahkan hanya demi dan untuk kebesaran nama-Mu saja. Kami juga mohon ya Bapak, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami berkat rahmat karunia-Mu untuk kami dapat menjalani PAS dari awal hingga akhir dengan baik. Juga jauhkan kami ya Bapak dari segala sakit penyakit, COVID, virus, dan sebagainya yang mampu menghalangi kami untuk tidak dapat melewati PAS ini secara utuh. Kami tentunya semuanya ini kami serahkan hanya di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Makasih Bu. Yo, sukses Terima ya. kasih, Bu. Makasih. Ya, Makasih Bu. Recording ya stopped. sama-sama. Makasih Bu. Kasih Bu. Ya.